Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Sapna. Saya dari Prodi Sastra Bahasa Indonesia. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen semantik, yaitu Bapak Febri Lesturu Widianto MPD. Berikut ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di semantik, yaitu yang pertama ada batas kata, lalu yang kedua ada bentuk kata, dan yang ketiga ada hubungan antar makna denotatif atau antar makna leksikal. Baik, materi yang pertama saya sampaikan yaitu ada batasan kata. Nah, yang pertama kita harus ketahui dulu apa itu batasan kata. Batasan kata itu merupakan satuan bebas terkecil. Secara sederhana, kata dapat diartikan sebagai sekumpulan huruf yang memiliki arti. Jadi kata juga dapat diartikan sebagai deretan huruf yang diapit oleh dua spasi dan memiliki arti. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kata satuan bentuk terkecil yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna kata yang terbentuk dari gabungan huruf, yaitu gabungan morfem maupun gabungan kata dengan morfem. Maka dapat diakui apabila suatu kata tersebut mempunyai sebuah makna. Jadi batas kata dapat dilihat dari pandangan, yaitu pandangan yang melihat kata sebagai kata. Tentu yang dimaksud ini adalah makna leksikal. Makna leksikal sendiri dapat diartikan sebagai makna yang sebenarnya. Sesuai hasil observasi indera kita, bisa melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya. Lalu selain makna leksikal juga ada juga makna gramatikal. Nah, makna gramatikal ini dapat diartikan sebagai makna baru yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatikal. Nah, lalu ada proses gramatikalnya. Proses gramatikalnya ini seperti afiksasi, yaitu pengimbuhan. Ada pula reduplikasi, yaitu pengulangan, maupun pemajemukan. Pemajemukan yaitu penggabungan dua kata yang menimbulkan makna baru. Dalam proses gramatikal ada juga pemajemukan. Nah, contohnya itu misalnya pada kata rumah sakit. Nah, dari gabungan dua kata ini kita tidak dapat mengartikan dari satu kata. Misalnya rumah itu kan bangunan untuk tempat tinggal. Nah, kalau sakit menderita sesuatu. Nah, jadi dari gabungan dua kata ini tentunya akan menimbulkan makna yang baru, menjadi membentuk merawat orang sakit tidak bermakna lagi dari satu perkata, karena sudah menjadi gabungan menjadi kata majemuk. Yang kedua selanjutnya ada bentuk kata.
Nah, dalam semantik ada prinsip apabila bahwa bentuk katanya berbeda, maka maknanya pun akan berbeda. Oke, contohnya seperti pada kata melirik. Misalnya pada sebuah kalimat, Anita melirik sastra. Nah, Anita ini diartikan sebagai pelaku, melirik berperan sebagai perbuatan, lalu sastra berperan sebagai sasaran. Nah, apabila kata melirik diubah menjadi kata dilirik, maka akan menimbulkan makna yang berbeda, dan tentunya peran pun berbeda. Misalnya, sastra melirik Anita. Nah, yang tadinya sastra berperan sebagai sasaran, kini menjadi pelaku. Lalu Anita yang tadinya menjadi pelaku, kini menjadi sasaran. Nah, hal itu terjadi pada suatu kata, pada suatu bentuk kata. Apabila bentuk katanya berbeda, maka maknanya pun akan berbeda. Lalu hal ini terjadi karena penggantian pada kata melirik pada kata dilirik akan bermakna yang berbeda. Nah, berikutnya yang ketiga, ada hubungan antar makna denotatif atau antar makna leksikal. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa makna leksikal ialah makna yang sebenarnya atau makna yang ada di dalam kamus. Nah, sedangkan makna denotatif ialah makna asal, makna asli, atau makna yang sebenarnya. Namun dari penjelasannya disebut bahwa makna denotatif ini adalah makna yang sesuai dengan hasil penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, dan pengalaman. Pengalaman yang kita ketahui, kata yang bermakna denotatif dapat bernilai positif maupun negatif. Namun apabila penempatannya berada pada suatu kelompok atau orang tertentu, misalnya itu pada kata babi. Nah, kata babi ini secara umum kita tahu bahwa itu bermakna denotatif, yang artinya binatang yang bisa diternakan dan dapat dimanfaatkan dagingnya. Namun apabila berada pada suatu kelompok tertentu, misalnya pada suatu kelompok yang beragama Islam, nah tentu akan berbeda pada kelompok dengan yang lainnya. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa makna denotatif dan makna leksikal sama-sama memiliki pengertian yang sama, yaitu memiliki makna yang sebenarnya. Namun perbedaannya adalah jika dalam makna denotatif dapat bernilai positif dan negatif, yaitu konotasi yang negatif apabila ditunjukkan kepada suatu kelompok atau orang tertentu. Jadi hubungan antar makna denotatif atau antar makna leksikal dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar, yaitu makna dasar atau makna denotatif atau makna perluasan. Baik,
ketiga materi sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama ada batasan kata, lalu yang kedua ada bentuk kata, dan ketiga ada hubungan antar makna denotatif atau antar makna leksikal. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan dalam menyampaikan materi. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen semantik, yaitu Bapak Febri Restu Widianto MPD. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.